nama saya Dewi Alfidilah, NIM 1204233 dari Prodi Rekayasa Kehutanan TPB 42B. Perkenalkan, nama saya Rizka Yunita, NIM 120330038, kelas TPB 42B dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Supriyanto, NIM 120330043 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian TPB 42. Saya Ihsanuddin Yusuf Hermanto, NIM 120330051 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian TPB 42. Perkenalkan, nama saya Maika Khairunisa dengan NIM 120420043 dari TPB 42 Prodi Rekayasa Kehutanan. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz sendiri ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik I dan arah medan magnet B. Untuk menentukan arah gaya Lorentz dapat menggunakan kaidah tangan kanan dengan ibu jari menunjukkan arah arus listrik, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz sendiri digunakan untuk menghitung besarnya gaya Lorentz yang timbul dalam suatu medan magnet. Rumusnya adalah F sama dengan B dikali I dikali L dan dikali sin theta. Dengan F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, L adalah panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet dengan satuan meter, dan theta adalah besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Teori dasar, motor listrik merupakan perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor DC kawat yang berada dalam medan magnet, apabila dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan gaya yang arahnya tegak lurus dengan arah aliran arus listrik dan arah medan magnet. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yaitu F sama dengan I dikali L dikali B. Dan saya akan menjelaskan bentuk persamaan umum penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Yang pertama, ada gagal induksi motor listrik, yaitu rumusnya E induksi sama dengan N dikali B dikali A dikali omega dikali sin omega T. Yang kedua, ada besar gaya Lorentz. Di sini rumusnya ada F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Kemudian, jika gaya yang timbul akibat gaya Lorentz sejajar yang berlawanan arah pada dua simpul komparan, maka akan terbentuk momen kopel. Momen kopel sendiri rumusnya ada torsi sama dengan N dikali I dikali B dikali A dikali sin theta. Adapun di sini keterangan dari rumus yaitu E induksi merupakan gagal induksi, N merupakan jumlah lilitan, B merupakan medan magnet, A merupakan luas area, W adalah kecepatan sudut, F merupakan gaya Lorentz, I merupakan panjang kawat, T merupakan waktu, dan I adalah arus. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini antara lain kawat tembaga, baut, magnet, baterai, kardus, spidol, dan selotip.
kelebihan dari motor listrik arus searah atau DC. Yang pertama, mudah dalam memahami perencanaannya. Yang kedua, mudah dalam mengontrol kecepatannya. Yang ketiga, mudah dalam mengontrol torsi. Dan yang keempat, desain sederhana dan lebih murah. Selain kelebihan, motor listrik juga memiliki beberapa kekurangan. Adapun kekurangan dari motor listrik arus searah atau DC ialah sebagai berikut. Yang pertama, mahal untuk menghasilkan. Yang kedua, tidak dapat diandalkan dalam mengontrol kecepatan terendah. Yang ketiga, sifat fisiknya yang lebih besar. Dan yang keempat, tinggi dalam pemeliharaannya.